Shalom dan selamat pagi untuk semua anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga ibu menjumpai anak-anak berada di dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk kita belajar secara bersama-sama pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita belajar dari buku tema 1 Hidup Rukun. Kita akan mempelajari bagian yang pertama dari buku tema 1 Hidup Rukun ini, yaitu subtema 1 Hidup Rukun di Rumah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap untuk kita belajar secara bersama-sama pada hari ini? Jika sudah siap, ayo kita mulai belajar pada pagi hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Ya, menurut Kak Mutiara, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku menghormati ayah dan ibu, menghormati saudara-saudara, dan aku tidak suka bertengkar. Sedangkan menurut Udin, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku dengar-dengaran, bila aku membantu orang tua, bila aku tidak mengganggu adik. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kira-kira itu pendapat dari Mutiara dan Udin jika mereka ingin menjaga kerukunan di rumah. Bagaimana menurut anak-anak? Apa yang akan anak-anak lakukan untuk menjaga kerukunan di rumah anak-anak masing-masing? Ya, anak-anak yang ada di rumah, sekarang kita akan memulai dari pelajaran kita dari pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Sekarang kita baca bersama-sama teks cerita berjudul Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak perhatikan, simak baik-baik teks cerita yang baru saja kita baca. Dalam teks cerita tersebut, terdapat 2 buah kata yang ditulis dengan tulisan miring. Coba anak-anak perhatikan kata buah tangan dan kata buah hati. Ya, tulisan itu ditulis dengan tulisan miring. Anak-anak, buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Saya ulangi, buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Buah tangan, ungkapan buah tangan artinya oleh-oleh. Sedangkan buah hati artinya anak. Saya ulangi, ungkapan buah tangan artinya oleh-oleh, sedangkan buah hati artinya anak. Jadi jika ayah membawakan oleh-oleh untuk anak-anak di rumah, itu sama dengan ayah membawakan buah tangan untuk anak-anak di rumah. Atau Alvarez adalah buah hati daripada ayah dan ibu. Maka Alvarez adalah anak daripada ayah dan ibu. Jadi buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Anak-anak yang ada di rumah, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Saya ulangi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Sekarang bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengerti tentang ungkapan? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan dengan pelajaran selanjutnya. Anak-anak yang ada di rumah,
Sekarang Ibu ajak anak-anak untuk mengamati gambar yang terdapat di halaman 4. Gambar ini menunjukkan ayah yang memberikan buah tangan kepada Udin dan Mutiara. Kita akan menceritakan gambar ini dalam sebuah percakapan. Nah, ayah bilang, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Kira-kira kalau ayah membawa buah tangan untuk Udin dan Mutiara, apa yang akan Udin dan Mutiara katakan kepada ayahnya? Ibu kasih contoh, misalnya Benaya diberikan mobil-mobilan oleh ibunya. Ibu bilang, "Benaya, ibu membelikanmu sebuah mobil-mobilan." Jawab Benaya kepada ibunya, "Terima kasih banyak ibu, saya senang sekali." Nah anak-anak, itu tadi contoh. Coba anak-anak lanjutkan percakapan antara ayah dan Udin serta Mutiara tentang ayah yang membawa buah tangan untuk Udin dan Mutiara. Nah anak-anak yang ada di rumah, setelah anak-anak menuliskan percakapan itu, bacalah percakapan tersebut di depan orang tuamu masing-masing. Ingat, tulislah di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, setelah Mutiara menerima oleh-oleh atau buah tangan daripada ayahnya, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Sekarang perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, anak-anak yang ada di rumah, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Saya ulangi, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, anak-anak yang ada di rumah, satu kelompok itu sama dengan 1 puluhan. Saya ulangi, satu kelompok itu sama dengan 1 puluhan. Nah, kalau begitu, 5 kelompok itu sama dengan berapa puluhan? Ya, kalau satu kelompok itu 1 puluhan, maka 5 kelompok itu 50-an atau sama dengan 50. Ya, saya ulangi, kalau satu kelompok itu 1 puluhan, itu sama dengan 10. Nah, kalau 5 kelompok itu sama dengan 50-an atau sama dengan 50. Jadi gambar ini satu kelompok ini ada terdiri dari 10. Saya ulangi, ini satu kelompok ini terdiri dari 10 buah buku. Berarti kalau ada 5 kelompok, berarti itu sama dengan, kalau satu kelompok ini 10 atau 1 puluhan, berarti kalau 5 kelompok ini berarti 50 atau 50-an. Saya ulangi. Kalau satu kelompok ini sama dengan 1 puluhan atau 10, berarti kalau 5 kelompok ini itu sama dengan 50-an atau 50. 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, dan 5 puluhan. 5 puluhan itu sama dengan 50. Kelompok berikut adalah kelompok satuan yang terdiri dari 7 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelompok yang berikut adalah terdiri dari 7 buah buku. Maka 50 buku ditambah 7 itu sama dengan 57. Selanjutnya coba anak-anak perhatikan lagi pada gambar yang ada di halaman 6. Di sini ada beberapa buah tumpukan buku. Ada 7 buah tumpukan buku. Anak-anak masih ingat bukan kalau tadi satu tumpukan berisi 10 buah buku atau 1 puluhan. Sekarang kalau kita hitung seluruhnya, 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan, dan 7 puluhan. Berarti jumlah seluruh tumpukan buku ini ada 7 puluhan. Dan satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 puluhan ditambah dengan 7 satuan itu sama dengan 77. Jadi banyak buku seluruhnya ada 77. Sekarang coba anak-anak perhatikan kembali buku-buku di dalam rak.
Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Anak-anak perhatikan baik-baik. Ini 10-an, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, dan tambah 90-an ditambah 10-an itu sama dengan 100-an atau 100. Berarti ternyata ada 10 tumpukan buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya rak buku tersebut berisi 100 buah buku. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya coba anak-anak amati gambar yang ada di halaman 7. Hitunglah jumlah kubus satuan dengan teliti. Ya, kita lihat ini adalah satu kubus satuan. Kita hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kubus satuan berjumlah 10. Ini digambarkan ini adalah 10. Jadi kalau satu begini, satu yang tersusun atas satu kubus, satu gabungan seperti ini, berarti ini ada 10 kubus satuan atau 10. 10-an atau 10 kubus satuan. Nah, hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Ini ada 10. Berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Berarti kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Jadi ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kubus puluhan ada berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Jadi kalau 10 kubus puluhan ini digabungkan semua akan berbentuk seperti ini. Ini disebut kubus ratusan. Kubus ratusan. Ini disebut kubus ratusan yang merupakan gabungan dari 10 buah kubus puluhan. Saya ulangi, gambar ini adalah kubus ratusan yang terdiri dari yang merupakan gabungan dari 10 buah kubus puluhan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak perhatikan contoh yang terdapat di halaman 7. Seperti yang tadi Ibu bilang bahwa 10 kubus satuan yang digabungkan menjadi 100-an atau 1 kubus ratusan. Jadi kalau gambar 1 kubus ratusan itu berarti 100. Lalu ada 3 kubus puluhan berarti itu 30. Ditambah dengan 8 buah kubus satuan berarti 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Berarti banyaknya kubus ada 138. 138 dibaca 138. Saya ulangi lagi. Tadi Ibu katakan bahwa 10 buah kubus puluhan yang digabung menjadi satu disebut satu kubus ratusan. Satu kubus ratusan berarti 100. Yang kedua, ada 3 buah kubus puluhan. 3 buah kubus puluhan berarti 30. Dan 8 buah kubus satuan. 100 ditambah 30 ditambah 8 itu sama dengan 138. 138 dibaca 138. Anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan gambar dan contoh yang sudah Ibu sajikan tadi, coba anak-anak hitung jumlah kubus yang ada di halaman 8. Gunakan cara yang tadi Ibu sampaikan, gunakan contoh yang tadi Ibu sudah jelaskan kepada anak-anak yang ada di rumah. Ini nomor 1, ada 1 kubus ratusan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kubus puluhan, dan ada 8 kubus satuan. Kalau dijumlahkan semuanya kira-kira totalnya berapa?
Silakan lanjutkan kerjakan nomor 1, 2, dan 3 di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, sekarang kita akan bernyanyi secara bersama-sama. Judul lagu yang akan kita nyanyikan yaitu lagu Peramah dan Sopan. Silahkan anak-anak mendengarkan, Ibu akan menyanyi lagu berjudul Peramah dan Sopan berikut ini. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Saya ulangi. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, dari lagu yang sudah Ibu nyanyikan tadi, ternyata ada lagu yang dinyanyikan dengan cara pendek, juga ada lagu yang dinyanyikan dengan bunyi panjang atau terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Ibu coba nyanyikan sekali lagi untuk anak-anak dapat membedakan mana yang bunyi pendek dan mana yang bunyi panjang. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau kita dengarkan pada lagu yang sudah Ibu nyanyikan tadi, ternyata ada bunyi yang pendek dan ada bunyi yang panjang. Jadi kalau bunyi pendek kita tandai dengan tanda titik, sedangkan kalau bunyi yang pendek, panjang kita tandai dengan tanda garis datar. Nah, kalau untuk syair yang ini, yang disayangi handai dan taulan, yang disayangi, yang disayangi handai dan taulan. Ya, jadi yang disayang itu bunyi pendek, sedangkan ngi itu bunyi panjang. Handai dan taulan, taulan itu bunyi panjang. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau anak-anak sudah mengerti tentang bunyi pendek dan bunyi panjang, coba anak-anak nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan seperti yang Ibu nyanyikan tadi. Kemudian coba beri tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan beri tanda garis datar pada bagian yang dinyanyikan panjang untuk dua syair ini. Bukannya congkak, bukannya sombong. Anak-anak beri tanda titik atau tanda garis datar untuk lagu yang dinyanyikan pendek, dan untuk saya ulangi, berikan tanda titik untuk lagu yang dinyanyikan pendek dan berikan tanda garis datar untuk lagu yang dinyanyikan dengan cara panjang. Setelah anak-anak selesai menyanyikan lagu ini, maka selesai sudah kegiatan belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan untuk anak-anak semua pada hari ini dapat dimengerti dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Ibu. Ibu siap memberikan jawaban dan memberikan penjelasan kepada anak-anak semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.